Oke, jadi pada bab 1 atau pendahuluan, permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana kepadatan lalu lintas memengaruhi kecepatan konsumsi BBM serta biaya distribusi sebuah kendaraan pada rute 120 km. Kami membangun 3 model matematika. Yang pertama ada model kecepatan atau fungsi Vx sama dengan 70 min 3x min 0,2 x kuadrat. Yang kedua ada model konsumsi BBM atau fungsi Fx sama dengan 0,02 x kuadrat ditambah 0,3x ditambah 5. Dan yang ketiga ada model biaya distribusi atau fungsi Bx sama dengan 120 Fx plus 50x. Tujuan terakhirnya adalah menemukan kondisi kepadatan yang menghasilkan biaya yang paling rendah. Bab 2 atau dasar teori. Konsep utama yang digunakan meliputi hubungan kecepatan kepadatan lalu lintas, konsumsi BBM terhadap kondisi jalan, serta optimasi biaya dengan kalkulus. Optimasi dilakukan melalui turunan pertama dan kedua untuk menentukan titik minimum dari fungsi biaya distribusi. Teori kecepatan dan konsumsi BBM ini menjadi dasar bagi analisis kita di bab 3. Pada bagian ini, kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk menentukan nilai X yang meminimalkan biaya total fungsi Bx. Pertama, kami menyusun bentuk eksplisit dari fungsi biaya, yaitu fungsi Bx sama dengan 2,4 X pangkat 2 ditambah 86X ditambah 600. Ketika diturunkan, diperoleh nilai fungsi B aksen X sama dengan 4,8X ditambah 86. Setelah disetarakan dengan 0, didapatkan X sama dengan negatif 17,92. Namun, ini berada di luar domain realistis, yaitu 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Karena fungsi B aksen X tetap positif pada seluruh domain tersebut, maka fungsi selalu meningkat, sehingga biaya minimum terjadi pada batas bawah, yaitu X sama dengan 1. Biayanya adalah 688,4 satuan biaya. Ini artinya biaya termurah diperoleh ketika kondisi lalu lintas paling lancar. Selanjutnya, di nomor 2, kami menganalisis apakah nilai optimum tersebut realistis secara operasional atau tidak. Pada kepadatan X sama dengan 1, kecepatan kendaraan mencapai 66,8 km per jam. Dan pada X sama dengan 10, kecepatannya menurun menjadi 20 km per jam. Rentang ini masih realistis secara operasional, sehingga kesimpulannya bahwa biaya minimum terjadi pada X sama dengan 1, atau dapat disebut realistis. Logistik, di sini saya akan membahas soal nomor 3 dan nomor 4, jadi langsung saja ya. Dan untuk nomor 3 sendiri, langkah pertama yaitu kita menurunkan fungsi Tx terhadap X. Nah, untuk model waktu tempuh untuk rute 120 km ini, yaitu fungsi Tx sama dengan 120 per Vx atau fungsi kecepatannya. Lalu, kita substitusikan fungsi kecepatan ini terhadap model waktu tempuh. Jadi, fungsi kecepatannya kan sama dengan 70 dikurang 3x dikurang 0,2x kuadrat, maka fungsi Tx nya sama dengan 120 per 70 dikurang 3x dikurang 0,2x kuadrat. Nah, lalu kita turunkan tuh fungsi Px nya dan fungsi Tx nya terhadap x nya, sehingga didapat fungsi Tx nya sama dengan 120 dalam kurung Vx inverse. Nah, kita langkah keduanya menggunakan aturan rantai, sehingga kita mendapatkan fungsi T aksen X-nya itu sama dengan 120 dalam kurung 0,4X ditambah 3 per dalam kurung 70 dikurang 3X dikurang 0,2X kuadrat, lalu tutup kurung kuadrat. Sehingga kita melakukan langkah ketiga, yaitu menganalisis nilai sensitivitasnya secara numerik. Nah, kita melakukan penurunan ya teman-teman. Jadi di sini didapat fungsi T aksennya sama dengan 0,09 jam persatuan kepadatan. Jadi untuk nilai sensitivitasnya itu kita dapatkan di 0,09 jam persatuan kepadatan. Jadi kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sendiri kita menghitung total konsumsi BBM dalam satu perjalanan dan total jika 10 kali perjalanan. Jadi untuk menentukan dalam satu kali perjalanan, yaitu
Langkah yang harus kita lakukan, tentukan fungsi kepadatannya, yaitu kita menggunakan fungsi XS sama dengan 1 ditambah 0,05S. Nah, lalu kita substitusikan ke konsumsi BBM, sehingga didapatkan hasil akhirnya itu fungsi fx dalam kurung S tutup kurung 0,0005S kuadrat ditambah 0,017S ditambah 5,32. Lalu kita integralkan sehingga didapat hasil integrasinya atau hasil total konsumsi BBM dalam satu kali perjalanan, yaitu 789,6 liter. Nah, tadi kan kita cari 10 kali perjalanannya, jadi kita tinggal kalikan 10 aja sehingga didapat yaitu 7.896 liter. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal untuk nomor 5, yakni rekomendasi logistik untuk meningkatkan efisiensi. Untuk yang pertama, ada penjadwalan di jam off peak. Untuk yang kedua, storage departure atau jeda keberangkatan, serta optimasi rute dynamic routing. Untuk yang ketiga, konsolidasi muatan dan kurangi jumlah trip. Untuk yang keempat, ada pelatihan eco driving. Saya Dila Ramadhani dengan NIM 18251013 bakal menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari video kami, yaitu analisis menunjukkan bahwa biaya distribusi minimum yang dicapai pada kepadatan lalu lintas terendah dengan biaya 688,4 satuan. Karena peningkatan kepadatan secara langsung meningkatkan biaya, waktu tempuh, dan konsumsi BBM. Oleh karena itu, efisiensi operasional dapat meningkatkan melalui pengelolaan kepadatan, pengaturan rute, dan penjadwalan distribusi berbasis matematika. Adapun saran dari kami, yaitu efisien distribusi kendaraan dapat ditingkatkan dengan menjadwalkan pengiriman pada jam sepi, penerapan keberangkatan bertahap, dan menggunakan optimasi rute dinamis untuk menghindari kemacetan serta menekankan konsumsi BBM. Itu aja dari simpulan dan saran. Terima kasih.